Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga Anda selalu sehat penuh dengan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya itu, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar kerelaan hati dari seorang anak kecil untuk memberikan apa yang dimilikinya menjadi teladan yang patut dicontoh. Orang memberikan dari segala kekurangannya, maka mujizat itu terjadi. Tidak perlu tunggu kaya baru kita bisa berbagi dengan orang lain. Kita bisa memberikan hal-hal sederhana yang mampu kita bagikan, asalkan dengan keikhlasan hati, maka mujizat terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, meskipun kecil jumlahnya, namun justru berlipat ganda hasilnya setelah diberkati oleh Yesus sendiri. Maka undanglah Yesus untuk juga memberikan engkau hati yang rela berbagi dengan orang lain. Maka Tuhan akan melipat gandakan itu. Lakukanlah kebaikan demi kebaikan, maka kebaikan demi kebaikan akan mengiringi dan mengikuti hidupmu selamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Sekali lagi, walaupun tanpa kecil dan sederhana, namun tak kalah diberikan dengan penuh kasih dan kemudian diberkati oleh Tuhan sendiri, pasti akan mendatangkan manfaat yang besar bagi orang-orang yang membutuhkan. Apa yang sedikit itu akan digantikan oleh Tuhan. Yang dituntut dari kita adalah kerelaan hati untuk berbagi dengan sesama, maka akan mendatangkan rahmat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita berjuang dalam kehidupan kita untuk punya semangat berbagi, semangat bersyukur, maka kita tidak akan berkekurangan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa kami. Hari ini kami mohon hati yang berbelas kasih, hati yang mau berbagi dengan orang lain. Bantulah kami untuk tidak terikat pada hal-hal duniawi. Biarlah kehadiran kami juga membawa berkat bagi banyak orang. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.